Oke, saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor satu. Jelaskan mengenai dengan konsep biaya produksi, terdapat biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang, serta jelaskan kedua fungsinya. Konsep biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, biaya produksi jangka pendek adalah biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lainnya berubah. Fungsinya yaitu menyesuaikan jumlah produksi tanpa mengubah kapasitas pabrik itu sendiri, menganalisis biaya tetap dan variabel untuk mengoptimalkan keuntungan agar menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Untuk biaya produksi jangka panjang, yaitu adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Fungsinya adalah untuk menganalisis skala ekonomi untuk mengurangi biaya produksi per unit, serta investasi dalam inovasi dan teknologi untuk meningkat efisiensi jangka panjang. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana keseimbangan jangka panjang pada fase persaingan sempurna yang terjadi, lalu apa yang menjadi faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang. Nah, keseimbangan jangka panjang pada persaingan sempurna dapat terjadi jika harga barang atau jasa sudah sama dengan biaya rata-rata jangka panjang yang minimum. Lalu, semua perusahaan sudah berada dalam kondisi efisien. Laba yang diperoleh merupakan laba normal, sehingga tidak ada lagi insentif untuk masuk atau meninggalkan industri. Lalu faktor yang mengakibatkan keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna itu dapat dipengaruhi oleh jumlah pasar pada persaingan sempurna, teknologi yang digunakan oleh perusahaan, biaya produksi, serta permintaan dan penawaran pasar. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Jelaskan macam-macam diskriminasi harga. Untuk diskriminasi harga sendiri adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang monopolis atau orang yang memonopoli dalam menjual barang yang sama kepada pembeli yang berbeda, di mana harga dibedakan bukan karena perbedaan dalam biaya produksi. Untuk macam-macamnya, yang pertama adalah diskriminasi harga derajat 1. Ini terjadi apabila monopolis dapat menjual produknya pada konsumen pada tingkat harga maksimum sesuai dengan kesanggupan konsumen untuk membayarnya. Lalu ada yang namanya diskriminasi harga derajat 2. Nah, monopolis akan menetapkan harga yang berbeda berdasarkan kelompok atau sejumlah barang, tetapi apabila konsumen yang membeli lagi akan dikenakan harga yang lebih murah. Lalu ada diskriminasi harga derajat 3. Ini monopolis menetapkan harga yang berbeda untuk pasar yang berbeda pada produk yang sama.